Ya, materi berikutnya kita sebut dengan mental block investasi properti. Ada beberapa mental block, ada beberapa stigma negatif tentang investasi properti. Di antaranya adalah investasi properti itu butuh dana besar, nilainya ratusan juta hingga miliaran rupiah, berpatokan pada harga tanah dan juga rumah. Nah, pernyataan ini tidak juga salah sepenuhnya dan juga tidak benar sepenuhnya juga. Karena memang untuk nilai properti itu sudah tinggi dan akan terus menaik dari waktu ke waktu. Dimana yang hari ini rumah 100 juta, tahun depan itu bisa mencapai 120 atau 130 juta. Nah, tanah pun juga seperti itu. Yang sekarang misalkan 100.000 atau 200.000 per meter, tahun depan itu bisa menjadi 500.000 per meter bahkan. Kenaikan harga tanah itu lebih signifikan dibandingkan kenaikan harga rumah. Karena nilai tanah itu tergantung dari kemajuan daerah di mana tanah itu berada atau kemajuan perkembangan daerah itu. Misalkan tadinya di depannya tidak ada jalan, lalu tahun depan ada jalan aspal, itu bisa menaikkan secara signifikan. Atau yang tadinya tidak ada angkot, lalu kemudian jadi ada angkot, nah itu juga berpengaruh signifikan. Nah, maka dari itu muncullah investasi itu butuh dana besar. Iya, benar juga, karena memang kenaikannya itu tidak bisa diprediksi. Dan kita sama-sama tahu bahwa investasi di properti itu keuntungannya itu sangat signifikan. Nah, mental block seperti ini yang membuat banyak orang itu tidak terpikirkan untuk investasi properti karena membandingkannya dengan keadaan dirinya saat ini. Jadi dirinya saat ini misalkan hanya punya penghasilan 5 juta rupiah atau 10 juta rupiah per bulannya. Untuk investasi nilainya ratusan juta rupiah, maka harus menabung 1 tahun lamanya. Itu pun dengan asumsi kebutuhan dasarnya itu tidak dialokasikan gitu. Kalau dialokasikan dengan kebutuhan dasar, kemudian dengan keinginan-keinginan, maka mungkin lebih lama lagi waktu untuk menabungnya. Nah, itu menjadi mental block di investasi properti karena membutuhkan dana besar. Mental block dari investasi properti selanjutnya adalah tidak bisa jika tanpa bank. Jadi kalau nggak nyicil ke bank, itu nggak bisa punya investasi properti. Nah, ini agak nyambung dengan mental block pertama tadi. Jadi karena nilainya ratusan juta hingga miliaran, maka itu tidak akan bisa terjangkau jika tidak didukung oleh dana pihak ketiga, yaitu dalam hal ini adalah dana dari bank. Jadi kita atau orang-orang tinggal menyicil ke bank saja. Jadi bank sudah mengcover biaya yang dibutuhkan pada saat ini untuk berinvestasi di properti. Dibanding dengan menabung sendiri, di mana nanti ketika tabungannya sudah mencapai waktunya, mencapai nilai yang dibutuhkan, maka properti tersebut otomatis juga nilainya akan menjadi berubah juga, karena nilai properti itu akan selalu naik setiap tahunnya. Maka kalau seperti itu kejadiannya, maka tidak bisa akan punya rumah kalau seperti itu. Maka bank adalah sebagai alternatif solusi. Jadi kalau nggak nyicil ke bank, maka nggak bisa punya investasi properti. Dan yang terakhir adalah pusing. Banyak yang diurus, dan tidak semua orang bisa mengerjakannya. Jadi untuk investasi properti itu, memang banyak sekali hal yang dibutuhkan. Banyak sekali keterampilan yang dibutuhkan dan pengecekan yang dibutuhkan. Maka dari itu timbul stigma, yaitu pusing, dan banyak yang diurus dan nggak semua orang bisa mengerjakannya. Dan satu lagi bahwa orang itu beranggapan bahwa investasi di properti itu atau investasi di bisnis properti itu adalah bisnis yang butuh modal besar dan rumit seperti developer properti itu. Padahal tidak semua investasi properti itu atau investasi di bisnis properti itu masuknya melalui developer properti. Banyak pintu masuk yang lainnya yang nggak diketahui banyak orang. Setelah ini akan masuk ke materi utama, yaitu bagaimana bisa investasi di bisnis properti dengan modal 15 juta rupiah.